Swaps. Jadi kita derivatif kita sudah pelajari call option, put option, option terbagi dua, call dan put, kemudian warrant, convertible bond. Setelah itu kita diskusi tentang kontrak. Kalau kontrak itu harus dilakukan transaksinya, berbeda dengan option yang tergantung dari holdernya, tergantung dari yang pegang option tersebut mau mengexercise atau tidak. Sementara kalau kontrak wajib melakukan transaksi. Kontrak itu kita sudah belajar forward dan future. Intinya sama sebenarnya. Hanya yang satu terstandarisasi. Future itu terstandarisasi dan diperjualbelikan di bursa, ada pasarnya sendiri, pasar future. Sementara forward itu over the counter dan tidak terstandar. Tidak terstandarnya dari sisi jumlah per kontraknya maupun tanggal jatuh temponya. Nah, melanjutkan future contract dan forward contract, kita akan diskusi tentang swap contract. Jadi swap contract itu pada intinya sama dengan forward dan future. Perbedaannya adalah biasanya kalau di swap contract itu melibatkan lebih dari satu transaksi. Dan biasanya transaksinya berlawanan. Nah, apa maksudnya? Langsung kita ambil contoh saja ya. Misalkan pada saat ini saya dalam periode 3 bulan lagi itu akan menerima 1 juta US dollar. Tentu saja supaya saya untuk melindungi nilai 1 juta US dollar yang saya miliki, saya bisa masuk ke forward contract yang jatuh tempo 3 bulan lagi untuk menukarkan 1 juta US dollar saya itu ke dalam bentuk rupiah. Bentar. Ya, ini sekarang T-nya T0, kemudian jangka waktunya 3 bulan lagi, belum ada transaksi nih. Nih, 3 bulan lagi itu saya akan terima 1 juta US dollar. Terima. Kemudian jalan 1 tahun, setelah 1 tahun, berarti kalau hitungannya bulan, berarti bulan ke-15 gitu misalkan. Berarti ini jangka waktunya 1 tahun. Saya akan mengembalikan pinjaman 1 juta US dollar ini. Jadi 1 juta US dollar ini bentuknya pinjaman. Saya harus mengembalikan dalam periode 1 tahun. Dari sisi cash flow, saya akan terima 1 juta US dollar 3 bulan lagi.
dan saya akan membayarkan 1 juta US dollar 1 tahun kemudian. Untuk melakukan hedging, untuk melindungi nilai dari transaksi ini, karena saya tidak ingin, saya tahu nilai tukar dolar kan berfluktuasi. Karena itu saya sudah bisa menetapkan berapa rupiah yang saya terima 3 bulan lagi, dan berapa rupiah yang saya harus bayarkan 1 tahun kemudian untuk melakukan pelunasan terhadap 1 juta US dollar ini. Nah, karena itu saya masuk ke kontrak swap yang sekarang. Jadi saya tukar dolar saya, kemudian nanti 1 tahun kemudian saya kembali, saya akan beli dolar untuk melunasi hutang saya. Ini adalah contoh dari transaksi swap. Dua transaksi forward ini sekaligus dalam satu kontrak. Saya melakukan kontrak dengan pihak bank. Jadi ada 2 transaksi forward yang saya lakukan dan berkebalikan. Di sini saya jual dolar, di sini saya beli dolar. Di sini saya tukar dolar menjadi rupiah. Ini kontrak yang pertama. Kemudian di dalam kontrak itu juga saya akan membeli dolar dan menyerahkan rupiah 1 tahun lagi. Nah, ini yang saya sebut transaksinya. Ada 2 transaksi forward yang dilakukan secara berkebalikan dalam satu kontrak. Itu adalah contoh swap. Contoh lain dari swap, bisa saja swap itu tidak dilakukan dalam satu waktu, dalam waktu yang berbeda, tapi dalam periode yang sama, waktu yang sama juga bisa. Contohnya kalau swapnya adalah swap interest rate. Jadi misalkan saya perusahaan yang akan membayar bunga dalam jumlah yang fix. Jadi saya melakukan pembayaran dalam jumlah fix. Tapi saya menerima cash flow pembayaran yang sifatnya fluktuatif. Saya gambarkan fluktuatif segini ya, karena dia ini ya. Nah, atas transaksi ini, maka saya meminjamkan ke orang lain dengan tingkat bunga yang berfluktuasi, yang disebut dengan floating rate. Jadi yang namanya floating rate, tingkat bunganya itu berubah-ubah. Kalau saya meminjamkan ke orang lain dengan floating rate, maka tingkat bunga interest revenue yang saya terima kan akan berfluktuasi yang saya terima. Tapi saya punya kewajiban membayar bunga dalam bentuk fixed rate. Gitu. Dengan sendirinya, kalau kondisinya seperti ini, saya punya risiko. Kalau tingkat bunga yang saya terima jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan bunga yang saya bayarkan, saya akan mengalami keuntungan.
Tapi kalau bunga yang saya terima itu lebih kecil dari bunga yang saya bayarkan, saya akan mengalami kerugian. Bagaimana saya melindungi transaksi ini? Maka saya akan melakukan swap interest rate. Melakukan interest rate swap. Apa yang saya lakukan? Saya janjian nih dengan orang lain untuk melakukan pembayaran bunga yang sifatnya floating untuk menerima bunga yang pembayarannya fix. Dengan kata lain, kalau saya terima bunganya tinggi, maka saya akan melakukan pembayaran ke pihak yang ke pihak ke pihak yang saya lawan transaksi swap saya itu juga akan tinggi karena kan dia floating. Tingkat bunga tinggi, maka saya akan terima tinggi, saya bayar tinggi. Tetapi eh, dari pihak yang melakukan swap itu saya akan menerima pembayaran yang nilainya fix. Yang merah ini adalah transaksi swap. Sehingga apabila tingkat bunga tinggi, saya tidak khawatir tuh, ya apabila kalau kondisi yang awal kan kalau tingkat bunga tinggi, maka saya akan memperoleh keuntungan karena nilai yang saya terima lebih besar dari yang saya bayarkan. Kemudian kalau tingkat bunga rendah, saya mengalami kerugian karena tingkat bunga yang saya terima lebih kecil dari yang harus saya bayarkan. Dengan masuk swap, saya melindungi nih transaksi saya. Karena jika tingkat bunga tinggi, saya terima tinggi, saya bayar juga tinggi. Saya terimanya fix. Sehingga baik tingkat bunga tinggi maupun tingkat bunga rendah, saya akan tidak akan mencatatkan keuntungan atau kerugian karena perubahan tingkat bunga tersebut. Ini adalah contoh lain dari transaksi swap. Kalau ini adalah transaksi swap untuk waktu yang berbeda, kalau ini pada waktu yang sama. Untuk gambar yang kedua, ini sebenarnya bisa juga jika swapnya adalah currency swap. Contoh, kalau saya menerima dalam bentuk US dollar, maka penerimaan saya berfluktuasi jika saya mencatat transaksi tersebut dalam bentuk rupiah. Jika nilai dolarnya naik, maka saya akan mencatat rupiah yang lebih tinggi. Dolar naik dari $1 sama dengan 15.000 ke $1 16.000 gitu. Maka kalau saya terima $1, saya tadinya catatnya 15.000, begitu dolar naik saya akan catat 16.000. Tapi misalkan saya punya pembayaran yang dalam bentuk rupiah yang fix. Saya bayarnya katakanlah 15.000. Jadi kalau tadi contohnya tingkat bunga yang berfluktuasi, maka bisa juga nilai tukar. Jadi kalau ini misalkan $1, saya terima dalam bentuk $1, kemudian saya bayar dalam bentuk rupiah, misal saya punya kewajiban bayar dalam bentuk rupiah, kalau dolarnya sama dengan 15.000, sama nih antara yang saya terima, saya tukar menjadi rupiah, kemudian saya bayarkan, sama. Tapi kalau dolarnya naik misalkan menjadi 16.000, maka saya akan mencatatkan kelebihan. Karena saya akan terima 16.000, saya bayarkan 15.000, saya akan mencatatkan kelebihan sebesar 1.000 plus 1.000. Tapi kalau $1 menjadi 14.000,
maka saya akan mencatatkan selisih negatif. Saya mengalami kerugian karena saya harus membayar 15.000 sementara cash inflow yang saya terima hanya 14.000. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini supaya atau bagaimana melakukan hedging? Maka saya janjian nih dengan bank. Setiap kali terima dolar, saya akan serahkan dolar, tapi saya akan terima dalam kurs yang fix, nilainya 15.000. Saya akan menyerahkan $1 saya, gitu misalnya. Ini $1 saya, tapi saya akan menerima 15.000. Janjian. Saya memindahkan risiko saya ke bank. Sehingga setiap kali saya terima $1, saya serahkan ke bank berapapun nilainya. Misalkan $1 jadi naik 17.000, ya saya serahkan $1 yang nilainya 17.000. Tapi saya tetap terima 15.000 untuk melakukan pelunasan ke pembayaran saya. Kalau misalkan nilai dolarnya turun menjadi 14.000, ya saya serahkan $1 yang nilainya 14.000, saya tetap terima 15.000, saya bayarkan 15.000. Ini contoh saya melakukan hedging dengan memindahkan risiko saya ke pihak yang lain. Ini juga sama nih, saya memindahkan risiko saya, risiko nilai tukar saya ke pihak lain. Kalau ini adalah tadi bentuknya adalah tingkat bunga yang floating atau fix, maka saya memindahkan risiko saya ke pihak lain. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak tentang swap kontrak? Tanya Pak. Silakan. Pak, kalau swap ini selain dari biaya yang dialihkan itu ada biaya tambahan lagi nggak Pak ya? Biasanya sama dengan kontrak-kontrak yang lain, biayanya masuk ke dalam perhitungan harga di dalam kontrak tersebut. Jadi kalau di sini sudah masuk ke dalam nilai tukarnya. Kemudian kalau apa namanya, kalau misalkan dia harga komoditas gitu misalkan, maka dia di dalam harga komoditinya itu yang akan apa namanya, yang masuk biaya atau charge dari pengalihan risiko tersebut. Jadi berbeda dengan option. Kalau option kan untuk setiap option yang kita beli, maka kita membayarkan sejumlah tertentu gitu kan ya. Kalau Iya, ini Pak. kalau ini tidak. Ini dalam perhitungan harga di dalam kontrak itu yang sudah masuk. Ya. Forward juga gitu. Jadi ini tidak 15.000. Ini tidak 15.000 nih. Katakanlah ya supaya ini ya apa namanya ada biayanya gitu misalkan, maka bank akan men-charge katakanlah 14.500. Secara implisit biayanya 500 dong berarti yang di-charge bank ke kita kan? Iya, Pak. Jadi kita ada dikenakan biaya besarnya 500 implisit di dalam transaksi ini gitu sebenarnya. Ya. Bank sudah menghitung sebenarnya bahwa sebenarnya nilai yang dia bisa berikan 15.000 tapi dia hanya memberikan ke kita 14.500. Jadi dia dapat fee yang besarnya 500 untuk setiap kali transaksi ini terjadi. Dan kita bayar 500 setiap kali transaksi ini terjadi. Mungkin nggak 500 ya. Ini terlalu ekstrim. Maksudnya besar sekali. Bisa cuma 10 kecil biasanya ininya ya. Tergantung berapa financial charges-nya ya ke tiap transaksi itu. Berarti di sini
biayanya akan dikenakan dalam bentuk nilai tukarnya. Katakan di sini ketika dolar ke rupiah dia akan charge-nya katakanlah 14.750 gitu misalkan. Berarti kalau misalkan kurs 3 bulan lagi diperkirakan 15.000, berarti dia men-charge 250 untuk setiap dolar yang ditukarkan. Misalkan kalau forward-nya 16.000 misal ya, 16.000, maka dia bank akan men-charge kita 16.100 gitu. Berarti dia men-charge 100 rupiah untuk setiap dolar yang dibeli. Jadi untuk masuk swap kontraknya sendiri, untuk masuk forwardnya sendiri, untuk masuk future-nya sendiri, kita tidak membeli kontraknya. Tidak seperti call option atau put option, untuk setiap lembar call option kita harus bayar sejumlah tertentu, tidak. Tapi biaya dari kontrak tersebut, charge-nya itu masuk ke dalam komponen harga di kontrak, di dalam perjanjian. Bentuknya bisa nominal dalam bentuk rupiah, nilai tukar, bisa juga persentase kalau misalkan tingkat bunga. Kalau 14%, dia charge misalkan 14,1%. Gitu. Menjawab pertanyaannya? Jawab, Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Kalau tidak, teorinya swap cuma itu, karena memang swap sama dengan forward kontrak sebenarnya. Forward atau future ya. Tapi kan future terstandar. Kalau ini kebanyakan tidak terstandar, jadi kita biasanya pakainya forward yang di swap. Nah, jadi sebenarnya sama, hanya tadi ciri-cirinya dia punya ada ada dua transaksi forward yang biasanya berkebalikan. Yang kalau misalkan di awal dia jual, kemudian transaksi yang berikutnya dia beli. Kalau transaksi yang awal beli, yang berikutnya dia jual. Kemudian yang satu forwardnya menyerahkan dolar, pasangan kontraknya yang berikutnya adalah menerima rupiah gitu. Jadi selalu ada dua transaksi yang berkebalikan di swap. Jadi ada dua transaksi forward yang berkebalikan. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, langsung kita kerjakan soal nomor 10 ya. Soal nomor 10. Silahkan kalian baca soalnya dulu ya. Jadi ada dua perusahaan
ABC dan XYZ. Dua perusahaan ini membutuhkan dana untuk melakukan investasi di capital di di pabrik yang mereka miliki. PT ABC, well established firm, perusahaan yang sudah mapan dan terkenal, punya excellent credit rating. Kalau dia mendanai pengembangan dari pabriknya itu menggunakan utang, maka dia bisa meminjam ke bank, bisa fixed rate 11%, atau pilihan berikutnya floating rate LIBOR plus 1%. Bagi ABC, dia sudah membandingkan ke semua bank, dia punya dua pilihan. Kalau dia pinjam bentuknya fixed rate, maka dia dikenakan 11%. Tapi kalau dia menggunakan floating rate, itu LIBOR plus 1%. LIBOR itu kalian bisa baca di chapter 31. Nih ya. LIBOR itu adalah tingkat bunga pinjaman antar institusi, antar bank, antar institusi yang ditetapkan di pasar mata uang di London. Jadi kan ada yang meminjamkan uang, ada yang membutuhkan uang, sehingga mereka ketemu untuk melakukan negosiasi berapa ya tingkat bunganya ya. Dan itu dihitungnya overnight loan. Yang namanya overnight loan itu bunganya bunga harian. Jadi misalkan pinjamannya jangka pendek, misalkan cuma 3 hari, 4 hari, 1 minggu gitu misalkan ya. Jangkanya jangka pendek. Nah pertanyaannya berapa tingkat bunga yang mereka sepakati, itu diagregasi, dihitung, dan ditetapkan, oh untuk hari ini bunga pinjaman 1 malam, 1 hari, jadi saya pinjam hari ini, saya kembalikan besok, itu kalau untuk US dollar katakanlah 4% gitu. Nah, itu adalah rate LIBOR. Rate overnight loan yang ditetapkan di bursa mata uang, bursa money market di London, ya. Jadi bukan ada bursa untuk money market. Jadi pasar uang itu ada sendiri bursanya. Itu yang namanya LIBOR. Karena dia ditetapkan harian, besok akan ada negosiasi lagi, akan ditetapkan tingkat bunga yang berbeda.
Sehingga bunga LIBOR ini itu akan berfluktuasi tiap hari akan ditetapkan. Biasanya untuk pinjaman jangka panjang, misalkan 5 tahun gitu ya, maka risetnya biasanya di tiap 6 bulan. Misalkan pinjamannya Januari, maka per 1 Juli akan ditetapkan, kalau pembayarannya 6 bulanan ya, maka untuk per satu bayar nih ya, yang ditetapkan LIBOR plus 1 untuk di awal Januari. Misalkan awal Januari 4%. Maka bunga yang dibayarkan 6 bulan lagi adalah 4 plus 1, berarti 5% yang akan dibayarkan 6 bulan lagi. Akhir Juni ya, berarti 30 Juni. Nanti setelah itu ditetapkan lagi per 30 Juni itu atau per 1 Juli itu berapa tingkat bunga yang baru di LIBOR. Katakanlah naik menjadi 4,5%. Berarti kalau kesepakatannya LIBOR plus 1, maka bunga yang dibayarkan untuk periode 6 bulan ke depan adalah 4,5% plus 1. Gitu. Jadi kalau LIBOR-nya naik, bunga yang dibayarkan naik. Kalau LIBOR-nya turun, bunga yang dibayarkan turun. Ini plus 1 adalah ditambahkan dari LIBOR-nya. LIBOR-nya berapa gitu. LIBOR-nya tadi misalkan 4%, berarti 4 plus 1, 5% yang akan dibayarkan. Kalau LIBOR-nya naik 4,5%, maka yang dibayarkan 4,5 plus 1, 5,5%. Jika LIBOR-nya turun 3,5, berarti 3,5 plus 1, 4,5%. Itu yang akan dibayarkan. Nah, itu kenapa? Karena LIBOR-nya berfluktuasi, maka bunga yang dibayarkan juga akan berfluktuasi. Sampai situ ada pertanyaan? Oke. Perusahaan kedua, XYZ, itu adalah perusahaan yang baru berdiri. Jadi catatan pinjamannya dan kredit ratingnya itu tidak terlalu bagus. Kalau dia pinjam, dia pasti akan apa namanya dikenakan biaya yang lebih besar atau di charge biaya yang lebih besar. Misal ya, dalam kondisi ini itu startup company. Tapi XYZ itu bisa dapat pinjaman kalau dia pinjam ke bank fixed rate-nya, nah ini agak aneh karena dia startup mestinya dia bisa lebih tinggi nih, harusnya lebih tinggi dari 11%. Karena ABC yang excellent credit rating aja 11%, XYZ seharusnya lebih tinggi. Tapi dalam contoh ini, supaya kalian mudah memahaminya, dia pinjamnya, kalau pinjam fixed rate, dia dapat bunganya 10%. Kalau dia pinjam menggunakan floating rate, dia dapatnya LIBOR plus 3%. Pertanyaan yang pertama, apakah ada kemungkinan ABC dan XYZ, katakanlah ABC itu direktur keuangannya kenal dengan XYZ gitu. Kemudian mereka ketemu, mereka kemudian diskusi. Direktur keuangannya ABC bilang, saya mau nyari pinjaman nih 1 juta US dollar misal. Tapi ditawarin ke saya fixed rate 11%, floating rate LIBOR plus 1%. Terus XYZ bilang gini, wah kebetulan perusahaan saya juga lagi nyari pinjaman yang nilainya 1 juta US dollar juga. Jadi ABC dan XYZ misalkan sama-sama memerlukan dana 1 juta US dollar. Tapi direktur keuangannya XYZ bilang gini, tapi waktu saya ke bank, saya ditawarinnya kalau pinjamannya fixed rate, saya harus bayar bunga 10%. Kalau
Kalau floating, saya dapatnya LIBOR plus 3%. Kalau direktur keuangan kedua perusahaan itu ketemu, kemudian diberikan informasi ini dan tahu informasi ini, kira-kira transaksi apa yang bisa mereka lakukan sehingga menguntungkan kedua belah pihak? Elizabeth Widiani. Iya, Pak. Nah, panggilannya siapa? Lisa, Elizabeth. Pak. Lisa. Lisa. Iya. Oke. Lisa. Iya, Pak. Kalau Lisa jadi direktur ABC atau direktur XYZ melihat kondisi seperti ini, menurut Lisa, ABC akan lebih dibandingkan dengan XYZ ya, karena kita membandingkan kedua perusahaan ini. ABC akan menguntungkan jika memilih jenis pinjaman yang mana ya? Kalau ABC dan XYZ bekerja sama nih dan saling memberikan informasi ini sehingga ABC tahu nih 11 sama LIBOR plus 1 ABC tahu informasinya. Tapi karena dikasih tahu XYZ, dia juga tahu bahwa ada kesempatan untuk pinjam 10% LIBOR plus 3%. XYZ juga tahu ada kesempatan ABC itu meminjam 11% dan LIBOR plus 1%. Kalau mereka bekerja sama, pertanyaannya adalah ABC akan menguntungkan untuk memilih pinjaman yang mana, XYZ akan menguntungkan untuk memilih pinjaman yang mana. Lisa mengerti nggak pertanyaan saya? Iya sih, Pak. Ya, jadi kalau ABC terpisah, dia hanya tahu informasi ini saja nih. 11% L plus 1%. XYZ kalau kepisah, nggak kenal sama ABC, hanya tahu 10, dia hanya punya pilihan 10% L plus 3%. Ya udah tinggal pilih di antara kedua itu. Tapi kalau keduanya saling bertukar informasi, mereka bisa membandingkan kan, fix ada dua pilihan antara 11 dan 10%. Floating ada dua pilihan antara L plus 1 sama L plus 3%. Kalau mereka melakukan diskusi dan mengetahui informasi dan melakukan diskusi, pertanyaannya seharusnya transaksi yang mereka pilih, pinjaman yang mereka pilih apa ya? ABC menguntungkan akan memilih yang mana, XYZ akan menguntungkan jika memilih yang mana. Kalau ABC tahu, kalau misalnya flat dia pakai yang 10% yang punya XYZ. Yang fix, ya. Iya. Maka Iya. dia kalau fix, dua-duanya membandingkan, kalau fix mendingan kita pinjam 10%. Kan lebih murah dibandingkan 11%. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Kalau yang floating? Yang ABC yang L plus L plus 1%, Pak. Ini. Oke. Tahap pertama siapa yang tidak mengerti? Mereka akan membandingkan, kalau fix mendingan XYZ dong yang fix 10%. Kalau ABC, memang menguntungkan LIBOR plus 1%. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jelas ya? Lisa jelas? Iya, Pak. Oke.
Kalau seandainya ABC, ini step yang berikutnya nih. Kalau seandainya ABCO, saya memang mau pinjam dengan tingkat bunga floating. Dan XYZ bilang, oh saya mau memang pinjam dengan tingkat bunga fix. Masalah selesai. ABC akan ke bank dan pinjam 1 juta US dollar dengan tingkat bunga floating LIBOR plus 1%. XYZ akan datang ke bank dengan melakukan pinjaman 1 juta US dollar tingkat bunga fix 10%. Karena setelah dilihat dibandingkan informasi ini, itu adalah memang tingkat bunga yang menguntungkan bagi kedua perusahaan. Masalahnya, ABC bilang gini, saya nggak mau bayarnya floating. XYZ kebetulan bilang, saya nggak mau bayarnya fix. ABC kenapa nggak mau bayarnya floating? Mungkin karena stream cash flow dia, penerimaan dia, nilainya fix. Ya, misal kalau dia terimanya fix, ABC terimanya fix, kemudian dia bayar floating, ada risiko bahwa akan ada selisih untung atau rugi. XYZ dia nggak mau fix. Kenapa dia nggak mau fix? Karena stream cash flow dia floating. Sehingga kalau dia memilih fix, cash inflow-nya floating, ada kemungkinan selisih. Dia nggak mau. Maka XYZ akan lebih memilih floating. ABC akan lebih memilih fix. Masalahnya, kalau ABC cash inflow-nya fix, dia terpaksa memilih pinjaman yang 11% fix, itu mahal bagi dia. Karena dia tahu XYZ bisa pinjam dengan tingkat 10%. XYZ, karena dia cash inflow-nya floating, maka dia akan, supaya tidak ada selisih, tidak ada risiko, dia akan memilih bunga yang floating, L plus 3%. Masalahnya, dia tahu ABC bisa dapat floating yang lebih murah, L plus 1%. Apa yang harus dilakukan oleh kedua perusahaan ini, Lisa? Swap ya Pak ya. Melakukan swap. Apa swap yang dilakukan? Gimana cara melakukan swapnya? Saling tukar gitu nggak? Sebentar nanti. Saling memberi pinjaman gitu Pak. Apa maksudnya saling memberi pinjaman? Kan nilai pinjamannya Atau sama-sama 1 juta nih ya. Iya. Bisa sebentar. A ke A B C. Yang pinjamannya si ABC buat yang XYZ, yang pinjamannya XYZ buat ABC. Oke. Gimana cara mereka melakukan supaya LIBOR plus 1 pinjamannya ABC itu jadi punyanya XYZ, istilahnya Lisa. Pinjamannya XYZ yang 10% ini jadi punyanya ABC.
Boleh nggak XYZ pinjem LIBOR plus 1%? Sebenarnya nggak boleh karena itu punyanya ABC kan ya Pak. Oke, berarti yang mesti pinjem LIBOR plus 1% ABC atau XYZ? ABC. ABC, oke, Iya. mereka janjian. Iya. ABC berarti pinjam ke bank Iya. dengan bunga LIBOR plus 1% ya. Iya. XYZ pinjam ke bank dengan tingkat bunga 10% ya. 10%. Iya. Oke, terus tapi kan ABC nggak mau dia bayar floating L plus 1%. Dia janjian apa ke XYZ? Kontrak dia yang akan pakai bunga yang fix 10% tadi Pak, ABC-nya. Oke. Macam perjanjian, terus kemudian XYZ yang akan bayar L plus 1%-nya tadi yang dipinjam dari ABC. XYZ akan bayar L plus 1%. Ke Iya. siapa dia bayar L plus 1% itu? Ke bank yang tempat pinjamannya ABC? Nggak boleh sih Pak ya. Nggak boleh. Berarti Iya, XYZ bayarnya ke siapa? ke ABC. Ke ABC dia akan bayar. Iya. Dia akan bayar ke ABC LIBOR plus 1%. Iya. Kemudian ABC Bayar ke XYZ-nya pinjaman yang tadi fix 10%-nya. dia akan bayar fix 10%. Iya. Jadi XYZ pinjam ke bank dia dengan tingkat bunga pinjaman 10%, tapi 10% ini yang bayarin ABC. Iya. ABC pinjam ke banknya dia dengan tingkat bunga LIBOR plus 1, tapi yang bayarnya XYZ. Iya, Pak. Jadi ABC cuma tinggal kayak pass-through aja ya, numpang lewat uangnya. Iya, iya. Ya kan? Iya. Yang di tengah ini adalah transaksi swap. Kita hitung sekarang keuntungannya. ABC berapa keuntungannya? Kalau dia melakukan transaksi swap dengan XYZ ini, kalau dia melakukan ini, berapa keuntungan yang diperoleh dari ABC? Untung nggak ABC? Mau nggak ABC melakukan transaksi ini? ABC-nya untung 1%, Pak. Harusnya kan dia kalau misalnya fix dia bayar 11%. Tapi kalau dibayar ke XYZ dia kan bayar 10%, jadi selisih 1%, Pak. ABC mau melakukan swap dengan XYZ. Kenapa? Dia untung 1%. Karena dia kan ingin pinjamannya fix. Kalau dia fix, dia pinjamnya 11%. Tapi kalau dia swap dengan XYZ, dia bayarnya hanya 10%. Maka dia untung 1%. XYZ mau nggak melakukan swap dengan ABC? Mau, Pak. Kenapa? Selisihnya harusnya dia bayar plus 3%, LIBOR plus 3%, tapi kalau dia bayar melalui ABC cuman L plus 1%, jadi ada selisih 2%. Yang lain ada pertanyaan atau tidak? Variasinya ya. ABC bilang gini ke XYZ,
saya untung 1%, tapi XYZ untung 2%. Mestinya kita bagi 2 dong untungnya. Kan ini lebih besar XYZ untungnya dibanding 1%. Jika kita inginnya untungnya sama besar, gimana ya caranya untuk bagi? Ini alternatif pertama nih. Tapi alternatif pertama ini masih nggak sama nih. ABC untung 1%, XYZ untung 2%. Supaya mereka bagi 2, 3% dibagi 2 berarti harus sama-sama 1,5% dong. Gimana caranya? Lisa, Iya, Pak. tujuannya ABC supaya dapatnya plus 1,5, XYZ supaya dapat plus 1,5. Gimana caranya? Kalau janjian nggak bisa ya, Pak. Kan mereka bisa janjian, ABC sama Iya, XYZ kan bisa janjian, mereka kenal. dibagi 2, dibagi apa? Dibagi sama rata. Gimana Geng. cara baginya? Digabung dulu. Sebentar. 1%-nya ditambah 1,5, tambah 2. 3% dibagi 2, 1,5. 1,5. Ini dengan asumsinya bunganya tetap yang pakai yang 10% sama yang L plus 1% ini bukan Pak maksud? Itu tetap. Kan Nah, itu adalah pinjaman mereka ke bank ini. Ini di sini kan ada bank di sini. XYZ punya bank, ABC punya bank kan di sini. XYZ ya bayar ke banknya tetap harus 10%. ABC bayar ke banknya ya LIBOR plus 1%. Ini nggak bisa diubah nih. Yang mereka bisa janjian cuma ini. Oh, atau XYZ-nya nanti bayarnya L plus 1,5%, kemudian ABC-nya bayar ke XYZ-nya 1,5%-nya gitu Pak. Jadi 10 tambah 0,5% yang Mbak tadi kan 1, ABC dapat untung dari XYZ kan 1% dari 11 kurang 10. Kalau dibagi 2, 0,5%-nya, jadi dia bayarnya 10,5 gitu Pak. Kalau XYZ bayar ke ABC-nya karena dia ada dapat selisih 2%, jadi ditambah 1%-nya, jadi dia L plus 2%. Iya, iya plus 1,5. Kayak gini. Iya Pak. Oke, ABC untungnya berapa? ABC tadi 1%. Kok 1%? Kan dia Tadi kan 1, bayarnya terus ditambah setengah, jadi 1,5, jadi 0,5%. ini plus 0,5%. Iya. Di sini
Dia kan 2% tadi selisihnya. ABC yang mestinya fix bayar 11%, cuma Iya, bayar 10,5 ke iya, XYZ. iya Pak. Berarti dia untung 0,5% dong yang atas, yang fix. Iya, Yang bawah, karena dia bayar ke bank LIBOR plus 1%, tapi dia terima 1,5% dari XYZ, maka dia untung 0,5% dong. kan juga. Setengah ditambah setengah tetap 1. Tadi bukan L plus 2% ya Pak ya, yang dibayar, yang diterima. Jadi terimanya untung yang L-nya, L plus satunya dia terima 1%. LIBOR plus 1%-nya dia dapat selisih untung 1%. Ulang Lisa, lihat lagi nih. Nih kayak gini kondisinya. Iya Pak. Berapa yang dibayar XYZ ke ABC? XYZ yang dibayar ke ABC L plus 1% awalnya. Sama kayak gini kan? L plus Iya, 1. iya. Berarti XYZ untung 2% dong. 2%, Karena iya. dia mestinya bayar 3%, tapi sekarang dia hanya bayar 1%, untungnya 1, 2%. iya, Oke. 2%. Terus ABC? 2% ABC harusnya bayar 11, dia ke 10%, jadi dapat untung 1%. Oke. Dari LIBOR, ABC dapat untung nggak dari floatingnya? Bayar LIBOR plus 1, terima LIBOR plus 1, dia ada untung nggak di sini atau rugi nggak di sini? Enggak sih Pak. XYZ ada untung nggak waktu dia XY terima 10%, bayar 10%, waktu di fixnya? enggak, Nggak ada. enggak Berarti ada. ABC untung 1% dari selisih fix, XYZ Iya, dapat 2% dari selisih floating. Ya, iya, iya. oke. Gimana caranya supaya bisa bagi keuntungannya? Mm-mm. Jangan ABC 1%, XYZ 2%, tapi ABC 1,5%, XYZ 1,5%. Hmm. Oh, tadi berarti yang L-nya bener L plus 1,5% sih Pak. Jadi dia dapat XYZ untung bayar ke 1%. ABC-nya. Heeh. XYZ bayar ke ABC-nya berapa? L plus 1,5 LIBOR, plus satu LIBOR plus setengah. 1,5%. Iya. Oke, terus Jadi si ABC terima untungnya 1% yang tadi bayar fixnya sama 0,5% dari L plus 1,5% ini. ini berarti dia untungnya berapa? Ini setengah. Terus ABC bayar fixnya berapa ke ABC XYZ? bayar fixnya ABC bayar 1% selisihnya. Dia 10 apa? Dia bayar pakai rate yang 10% Pak ke XYZ. Dia dapat untungnya 1%. Jadi 1 plus 0,5%, 1,5. Jadi totalnya Ya, 1,5. XYZ dapat sama. untung nggak yang di sini? Enggak, Yang di bawah? yang di bawah dia Yang floating? floating harusnya dia L plus 3, dia bayarnya cuma L plus 1,5. Jadinya dapat 1,5. Ada pertanyaan? Oke. Jadi ini adalah transaksi transaksi ini adalah transaksi swap yang dilakukan antara
X. Ini adalah transaksi swap yang dilakukan antara ABC dan XYZ. Lisa, ada pertanyaan? Belum sih, Pak. Nggak ada? Oke. Kalau yang ini sudah jelas kalau yang ini. Berikutnya Ilmi. Ilmi, kita kerjakan yang B ya, Ilmi ya. Iya, Pak. Jika Ilmi baru saja diterima di bank, terus dikasih tugas sebagai dealer swap. Kemudian Ilmi tahu nih informasi ABC dan XYZ. Jadi ceritanya ABC dan XYZ itu nggak kenal satu dengan yang lain. Oke? Iya. Tapi Ilmi tahu nih informasi ini. Informasi bahwa mereka udah melakukan perjanjian itu, Pak. Bukan. Informasi, sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Iya. Supaya ini saya hapus semuanya nih. Nih. Oh. Nih. Direktur keuangannya ABC nggak kenal nih sama XYZ. Oh iya. Tapi informasi tentang mereka berdua itu Ilmi tahu. Ini berarti di tengah-tengahnya bank ya. Iya. Ilmi ada di sini nih. Oke. Ilmi tahu nih ABC kalau pinjam ke bank, dia dapat pinjaman fix 11%, LIBOR plus 1%. XYZ fix 10%, LIBOR plus 3%. Gimana caranya Ilmi melakukan transaksi swap sehingga menguntungkan ABC, sehingga dia mau masuk transaksi swapnya, mau menguntungkan XYZ sehingga bisa mau masuk ke transaksi swapnya, dan banknya juga untung. Di sini bank maunya untungnya 2%. Berarti banknya sebagai perantara gitu ya, Pak? Ya. Apa yang mesti Ilmi bilang ke ABC, janjiannya melakukan transaksi apa ke ABC, dan gimana supaya ABC mau, oh ya, saya mau melakukan transaksi swap itu dengan bank. Kemudian apa yang mesti Ilmi ngomong ke XYZ supaya XYZ mau melakukan transaksi swapnya. Transaksi swap tuh kayak gini ya. Ini kayak gini. Tapi ini kan adalah swap yang dilakukan antara ABC dengan XYZ. Ini karena ABC nggak kenal sama XYZ, Ilmi yang jadi perantara. Kalau gitu, kan ABC seharusnya bayar yang L plus 1 ya, Pak? ABC maunya bayar yang L plus 1, yang lebih menguntungkan. Oke. Tapi dia harus bayar ke banknya itu pakai yang fix, berarti yang 11. Oke. Kalau yang XYZ itu harus bayar ke banknya yang 10%. Padahal dia maunya yang L plus 3%.
Ya. Berarti Dia nggak mau yang L+3. Oh ya, dia maunya yang ini, dia maunya yang floating. yang floating tapi bayarnya yang 10% ya, Pak? Iya, betul. Sementara ABC maunya yang fix tapi dia bayar ke banknya harus floating. L+1. Bang, Ilmi ketemu sama siapa dulu nih? ABC dulu atau XYZ dulu? ABC deh, Pak. Ke ABC, oke. Ilmi ngomong apa ke ABC? Boleh nggak sih Pak kalau saya ngebolehin aja gitu dia pakai yang L+1 yang pakai Boleh. libur? Boleh. Oh, boleh. Oke. Tapi masalahnya ABC kan nggak mau dia bayar LIBOR+1. Dia maunya fix kan? Lihat dari transaksi sebelumnya, Ilmi. Total keuntungan itu kan 3%. Total keuntungan 3% ya. Dari mana keuntungan 3% ini? Dari selisihnya kan ABC Selisih. jadinya Selisih antara? Fixed rate sama yang libur. Fixed rate sama yang LIBOR. Kalau fix, beda selisih antara 11 sama 10, 1%. Iya. Yang LIBOR, selisih antara LIBOR plus 1% dengan LIBOR plus 3%, 2% kan selisihnya. Iya. Totalnya 3% kan? Iya. 3% itu kan bisa dibagi macam-macam tuh. Kalau ini kan contohnya 3% itu dibagi ABC 1,5, XYZ 1,5. Gitu kan ya? Iya. Ya kan? Iya, Kondisi Pak. ini kan sama. Selisih fix 11% dengan 10%, 1%. Selisih floatingnya plus 1, LIBOR plus 1 dengan LIBOR plus 3, selisihnya 2%. Totalnya kan 3%. 3%. Oke. Di sini bank maunya saya ngambil dari 3% itu 2% untung tuh. Jadi dari 3%, 2%-nya untungnya bank yang ambil. Berarti ABC akan dapat berapa persen supaya dia mau masuk ke transaksi swap-nya? Kalau ABC jadi fixed rate 10,5%? Dia fixed rate 10,5%. Iya. Kalau di Ilmin nawarin ke ABC, bayar deh fix 10,5. ABC pasti mau dong. Iya, karena kan emang dia maunya fix. Dan dia untung. Untung Yang penting kan 0,5%. dia untung. Ya untung 0,5%. Oke. Terus? ABC, oke. Saya mau ngasih 10,5. Terus banknya? Bank ke ABC-nya? LIBOR plus 1. ABC dapat untung nggak di sini? Enggak. Enggak. Oke. Berarti ABC untungnya 0,5% ya? Iya. Oke. ABC mau nggak swap gini ke bank? Dengan Ilmi mau nggak kalau ABC ditawarin kayak gini? Mau aja mungkin, Pak. Kok mau aja? Kok mungkin? Karena ada untung 0,5%. Kan ada untung. Iya. Ilmi harus meyakinkan ke ABC bahwa dengan melakukan swap dengan Ilmi, ABC untung. Iya, Pak. Berarti mau, Pak. Pasti mau lah dia. Kan dia daripada bayar 11%, dia bayar cuma 10,5. Kan murah, lebih murah 0,5%. Iya, Pak. Nanti bayar ABC-nya dibayarin yang LIBOR plus 1. Oke? Oke. Terus? Mau nih ABC. Terus? Ketemu sama XYZ. XYZ-nya berarti
dia kan harus untung juga. Ya. Berapa XYZ harus untungnya? Masing-masing 0,5%, berarti L plus 2,5. L plus 2,5. Oh, yang sini dulu. Oke. Ini L plus 2,5%. 2,5%. Iya. Terus? Bank ke XYZ-nya biar sama berarti 10%. Ya janjiannya ngasihnya 10%. Oke. XYZ mau nggak kalau ditawarin gini? Mau karena untung 0,5%. Dia untung 0,5% dari mana? Dari yang fix atau yang floating? Floating. Bang, untungnya berapa? Bang, untungnya Ilmi. Bang, untungnya berapa? Bang, Dia terima dari ABC berapa? 10,5. Yang dia bayarkan ke XYZ? 10. Berarti untungnya berapa? 0,5%. Yang diterima dari XYZ yang floating? 1,5%, berarti totalnya 2%, Pak. Totalnya 2%. Iya. Berarti ABC untung 0,5%, XYZ untung 0,5%, banknya untung 2%. Ada pertanyaan atau tidak? Pak, mau tanya. Ya. Pak, cuman penasaran aja sih Pak, dalam prakteknya memang real seperti itu ya Pak? Bank menjadi delivered dan mereka mengetahui keadaan dua pihak seperti itu. Tahu dia. Dia informasi yang ini XYZ dan ABC dia bisa tahu. Dan pinjaman yang dibutuhkan juga dia tahu. Kan informasinya ABC kan pasti ngubungin bank untuk melakukan pinjaman. Misalkan nih bank ya, ABC menghubungi banknya yang di sini, ini kan banknya ABC nih. Di sini banknya XYZ. Ya. Kan bisa aja banknya ABC dan yang bank XYZ yang dia pinjaman kan juga bank yang sama kan bisa juga. Jadi bank tempat Ilmi kerja itu waktu ngomong ke ABC, oke, saya kasih pinjaman fixnya 11%, LIBOR plus 1%. Terus waktu XYZ ke banknya Ilmi tadi juga ngasihnya sama tuh, ngasihnya 10% sama L plus 3%. Maka dia bisa jadi perantara juga untuk ya udah XYZ pinjam aja 10%, ABC pinjam LIBOR plus 1 karena menguntungkan. Tapi karena dia tahu dia nggak mau LIBOR plus 1%, dia nggak mau yang floating, maka banknya bilang saya arrange pembayaran ABC fix ke saya 10,5. XYZ juga tahu bahwa bank juga tahu bahwa XYZ nggak mau fix, maunya dia floating. Makanya daripada 3% mau nggak floating hanya 2,5. Tapi masuk ke swap. Dia melakukan mengarrange ini, swap ini. Dia dapat untung lagi tuh 2%.
Karena bank sebagai intermediaries, dia sebagai yang apa namanya fungsinya yang di tengah-tengah itu, dia tahu informasi pinjaman dan tingkat bunga. Ada pertanyaan lain? Oke, misal ABC dan XYZ sama-sama pinjamannya 1 juta US dollar. LIBOR katakanlah 4%. Pembayaran pertamanya gimana ya? Ilmi? Ini pinjamannya 1 juta, LIBOR-nya 4%. 1 tahun kemudian, pinjamannya 1 juta, LIBOR-nya 4%. Oke. Ya. LIBOR-nya jangan 4% LIBOR-nya. LIBOR-nya terlalu rendah kalau kasusnya 10 plus 3. 10. LIBOR-nya katakanlah 10% lah. LIBOR-nya 10%. Oke. Setelah jalan 1 tahun, LIBOR-nya 10%, ABC bayar berapa ke bank? ABC bayar 10,5. Terima? Terima 11%. Berarti netnya? 0,5%. ABC bayar berapa? ABC terima atau bayar tahun pertama? Bayar. Bayar berapa? 10,5%. Bayarnya kan 10,5. Iya. Kemudian terimanya? Terimanya 11% karena 10 plus 1. Oke. Ngapain Ilmi? Bayar 10,5, terima 11, kan cukup netnya aja. Ya nggak? Oh iya. Ya Pak. Ya kan? Iya. Berarti ABC akan bayar atau terima? Terima 0,5%. Terima 0,5% dari? Terima 0,5% dari 10 plus 1. 11% itu dikurangin sama 10,5. Ya. Berarti berapa yang dia terima? Kan nilai utangnya 1 juta. 0,5% dari 1 juta. Berapa? 5.000. XYZ. Setelah jalan 1 tahun? XYZ setelah jalan 1 tahun berarti Bang bayar terima 0,5% juga Pak. Terima 0,5% juga. Ya. Terima 0,5% juga. Tapi dia bayarnya fix tetap ya 10% ya. Jadi di sini dia bayarnya 10% kali 1 juta nih. Ya.
1 juta. Tapi dia terima dari bank netnya masa 0,5%? Di sini ABC bayarnya 11% kali 1 juta. Sama dengan 1.100.000 dia bayar nih, bunganya aja ya. Iya. Oke. Dia bayar 1,1 juta, dia terima dari bank 5.000. Oke. Di sini dia bayar bunganya 10% kali 1 juta, 1 juta kan ya? Ya. Oke. Terus dia kan terima di sini dari bank terima 1 juta. Ya. Dia bayarnya berapa? 12,5% dari 1 juta. Berapa berarti? 125.000. Dia bayar 12,5%. Itu sama dengan berapa nilainya? 125.000. 125.000. Iya. Itu yang 10% kali 1 juta 100.000 ya, Pak? Ini 100.000. Ini 100.000 juga dong berarti. Iya. Ini 110.000 ya berarti ya. Berarti netnya berapa yang dia bayar? 2,5%. Berapa? 2,5% berarti 25.000. Kan bank bayar 100.000, terima 125.000. Ya. Berarti XYZ Bayar 25.000. bayar 25.000. Bayar. Di sini dia terima. Di sini dia bayarnya berapa? 105 bukan? Iya. 105.000. Terima 100. Gimana ya cara nulisnya ya? Jadi transaksi ini kan ABC bayarnya 105.000 tapi dia terima 110.000. Ya tidak? Iya, Pak. Ini dia bayar, dia terima 110.000. Maka netnya 5.000. Gitu kan ya? Iya, Pak. XYZ di sini dia terima 100.000, bayarnya 125.000. Dia XYZ terima 100 ini, bayar 125, netnya dia bayar 25.000.
Bank netnya terima berapa? Untungnya 2%. 2% kali 1 juta. 20.000. Bank terima 20.000, Pak. Nih. Bank terima. Saya tulis di sini aja ya. Iya. Saya udah mulai bingung ngelihat. Bank. Satu, dia terima dari ABC 105.000. Ya Iya. enggak? Mm-mm. Bayar ke ABC 110. Oh, Bayar ke XYZ 100.000. 100.000. Terima dari XYZ 125.000. gini ya. Iya, Pak. Berarti netnya bank berapa? 20.000. Terima. Bener. Iya, Pak. ABC dia bayar utangnya utangnya 110.000. Terima dari bank 110.000. Ini nggak usah. Terima dari bank 110.000. Kemudian dia bayar 105.000. Iya. Maka di tahun pertama dia netnya dia 5.000. terima 5.000. netnya dia terima 5.000. XYZ terima dari bank 100.000. Dia bayarnya 125.000. Net tahun pertamanya yang dia bayarkan adalah 25.000. ya. Ini cash flow-nya nih. Tahun pertama. Ada pertanyaan? Jadi cukup ABC bayar ke banknya, terima dia 5.000. Jadi ABC cash flow totalnya dia terima dari bank 5.000, kemudian dia bayar pembayaran bunganya 110. Tapi dia nggak bayar 110 karena 110 ini dikurangi 5.000 yang dia terima dari bank. Dia bayarnya cuma 105. XYZ dia bayar bunga 10% kali 1 juta. Dia mestinya bayar bunga 100.000. Tapi dia terima dari bank untuk pembayarannya 100.000, dia terima 100.000, dia bayarkan 100.000 untuk pembayaran fixnya. Nah, dia bayar 125.000 ke bank. Jadi netnya dia bayar ke banknya minus 25.000. Net di sininya nih. Minus 25.000. Jadi dia bayar 100.000 plus bayar 25.000.
Sementara kalau bank terima 105, bayar 100, bayar 110, bayar 100, terima 125, totalnya 20.000 ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Nggak ada? Oke. Berarti selama kondisinya ada selisih antar fix dan ada selisih antar floating, fix dan floatingnya, di sini selisih fixnya adalah 1%, di sini selisih floatingnya 2%, berarti akan ada 3% keuntungan yang bisa dibagikan ketika mereka melakukan transaksi swap. Tinggal dibagi siapa dapat berapa. Itu kalau antar perusahaan tahu, tapi biasanya perusahaan nggak tahu kondisi perusahaan lain. Yang tahu adalah bank. Bank bisa tahu perusahaan apa pinjamnya berapa. Karena ini kan harus di match. Oh, ABC perlu 1 juta, XYZ perlu 1 juta. Kadang-kadang swap itu tidak dilakukan hanya ke dua belah pihak, bisa 3. Kenapa? Karena ABC pinjamnya 1 juta, XYZ hanya pinjam 500.000. Perusahaan DEF perlunya 500.000, berarti bank yang akan gabung. XYZ plus DEF 500.000 jadinya 1 juta nih. Di match dengan ABC yang 1 juta. Kemudian bank juga tahu, oh ABC kalau fixnya dapat berapa, floating dapat berapa, XYZ fix berapa, floating berapa, dia akan arrange sehingga perusahaan akan merasa, oh diuntungkan kalau saya masuk ke transaksi swap dengan bank. Jadi bank meyakinkan bahwa ABC mendingan swap karena akan ada untung 0,5% nih. Dibandingkan dia minjem biasa. XYZ diyakinkan akan ada untung 0,5% dibandingkan dengan dia pinjam biasa. Setelah mereka sepakat, transaksi swapnya, kontraknya jadi, maka untuk setiap tahun atau setiap periode dia akan hitung net pembayaran berapa. Jadi modelnya misalkan ABC dengan bank. Bukan ABC bayar 105, kemudian bank bayar 110 ke ABC. Modelnya nggak kayak gitu. Tinggal di net aja. Oh berarti netnya tinggal 5.000, berarti bank akan transfer 5.000 ke ABC. Sama juga bank dengan XYZ. Bank dengan XYZ nggak transfer nih yang 100.000. Dan nggak terima 125.000. Mereka tinggal ngitung netnya berapa. Kalau XYZ terima 100.000 bayar 125, maka netnya 25.000. Oh, berarti tinggal XYZ bayar ke banknya 25.000. Jadi pembayarannya cuma ada 3 pembayarannya. Nih. XYZ ke bank bayar 25.000. Bank ke ABC bayar 5.000. Ini pembayaran transaksi swapnya. Sementara pembayaran utang bunga dari utangnya, XYZ bayar bunganya 100.000 keluar. Ini. Ya, 100.000 ini. Dan ABC bayar bunganya 110.000 ini.
ABC bayar 110, terima 5.000. XYZ bayar 100.000, bayar juga 25.000 ke bank. Jadi XYZ total pembayarannya 125.000. ABC total pembayarannya 105.000. Bank net dapatnya 20.000. Kenapa bank bisa dapat net 20.000? Karena dia terima dari XYZ 25.000, dia bayar ke ABC cuma 5.000. Net 20.000 dia terima. Ada pertanyaan untuk transaksi swap? Ada pertanyaan? Oke. Dan tadi sudah saya sebutkan contoh yang di atas, transaksi swap belum tentu bentuknya bunga. Kalau ini kan bunga hitungannya, persen. Swap bisa juga dilakukan untuk nilai tukar. Kalian bisa ganti nilai tukar itu kalau dia LIBOR diganti dengan mata uang asing, kalau yang fix itu diganti dengan mata uang rupiah. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi misalkan ABC, kalau dalam kasus ini ya, kasus yang soal ini kalau diganti dengan nilai tukar gitu misalkan. ABC mesti bayar dalam bentuk dolar. Kenapa dolar menggantikan yang LIBOR plus 1? Karena nilai dolar kan berfluktuasi. Tergantung kurs dolarnya berapa. Yang fix diganti pembayaran dalam bentuk rupiah. Jadi ceritanya bisa ABC misalkan punya utang punya utang. Harus melakukan pembayaran dalam bentuk US dollar. Ini dia. Sementara XYZ melakukan pembayaran dalam bentuk rupiah. Tapi masalahnya ABC revenue-nya dalam bentuk rupiah. Sementara XYZ revenue-nya dalam bentuk dolar. ABC mengalami risiko. Kenapa? Pembayaran dolar fluktuatif, sementara penerimaannya bentuknya fix. XYZ pembayarannya fix, tapi penerimaannya fluktuatif. Karena itu XYZ sebenarnya inginnya bayarnya dalam bentuk dolar. Supaya terima dolar, bayarnya dolar. ABC maunya pembayarannya dalam bentuk rupiah. Terima rupiah, bayar rupiah. Tapi ABC terlanjur bentuk transaksinya dolar. XYZ bentuk transaksi pembayarannya rupiah. Apa yang bisa dilakukan oleh bank? Maka dia bisa melakukan transaksi swap. Dengan kurs tertentu, sini ABC rupiahnya bayarin ke bank, nanti bank akan membayarkan dolarnya. Sini XYZ, saya akan terima dalam bentuk dolar, saya akan bayarkan dalam bentuk rupiah. Dalam swap contract akan ditentukan rate-nya berapa nih. Waktu ABC ngasih rupiah, bank bayarin dalam bentuk dolar, 1 dolarnya berapa. Itu yang ditetapkan di swap contract-nya. Begitu juga dengan yang di sini. Waktu XYZ itu ngasih dolar ke bank, kemudian bank dalam bentuk rupiah, dia ngasih rate berapa.
Dari rate yang ditetapkan swap ini, bank akan ngambil untung. Tapi ABC akan merasa bahwa, oh saya risikonya hilang. Kenapa? Karena saya nggak lagi memikirkan fluktuasi dolar. Saya tinggal terimanya rupiah, saya kasih ke banknya, bank yang akan ngasih dolar. Sehingga saya akan bayar dolar dari pembayaran bank. XYZ juga, oh karena saya terimanya dolar, saya nggak mikir fluktuasi nilai tukarnya. Kenapa? Saya tinggal serahkan ke bank, bank yang akan memberi saya rupiah dalam jumlah tertentu, sehingga saya bisa bayar bentuknya rupiah. Jadi ABC risiko nilai tukarnya hilang, XYZ risiko nilai tukarnya hilang. Kenapa bisa hilang? Karena mereka melakukan transaksi swap ini dengan bank. Itu kalau dilihat dengan risiko nilai tukar. Jadi yang fluktuatif nilai dolarnya, yang fix pembayaran rupiah. Kalau tingkat bunga, interest rate risk ini namanya, yang fluktuatif adalah floating rate. Oh, saya bisa bayar tinggi, bisa bayar rendah. Ini fixed rate. Aplikasinya bisa berlaku untuk apa saja sebenarnya swap itu. Sama juga dengan forward. Forward bisa nilai tukar, forward bisa tingkat bunga. Swap juga bisa. Swap untuk nilai tukar, swap untuk tingkat bunga. Konsepnya sama. Kegunaannya juga sama. Sama-sama hedging di bank. Di perusahaan. Risikonya dialihkan. Nah, waktu dia mengalihkan, itu bank akan men-charge sejumlah tertentu sebagai biaya untuk melakukan hedging atas ABC, dan XYZ juga melakukan hedging, maka bank men-charge sejumlah tertentu ke XYZ. Apakah ABC mau di-charge sejumlah tadi misalkan sejumlah tertentu gitu ya? Dia berpikirnya ya udah, kalau misalkan saya selisih kursnya segini antara dolar yang saya terima dengan rupiah yang saya bayarkan, itu dianggap sebagai financial charges untuk menghilangkan risiko waktu dia bayar dolar. XYZ juga menganggap bahwa itu financial charges daripada dia terima dolarnya berisiko nilai tukarnya. Itu kenapa mereka mau masuk ke transaksi swap. Ada pertanyaan? Izin Pak, nanya Pak. Ya. Ini mungkin aplikasi dalam perencanaan keuangan pribadi Pak. Kalau misalnya nih Pak, saya punya KPR kan, itu kan floating tuh Pak. Betul. Terus sedangkan penghasilan saya kan tetap tuh Pak. Kira-kira ada suggestion nggak Pak? Gimana tuh Pak cara ngelakuin swap ya Pak? Bisa sebenarnya dengan tadi ke bank untuk mengubah transaksi itu dalam bentuk fixed rate. Jadi datang ke bank, bilang saya ingin mengubah dalam bentuk fixed rate. Jadi itu gini ya, ada dua caranya. Sebenarnya konsepnya sama aja, konsepnya adalah konsep swap juga sebenarnya, tapi swapnya tidak dilakukan tidak dilakukan ini ya. Kalau ini kan utangnya XYZ tetap fix, ABC tetap floating gitu kan ya. Ini sepanjang misalkan pinjamannya 10 tahun, ABC tetap akan bayar floating, XYZ bisa fix gitu. Nah, bisa dilakukan swap jika ada pilihan antara fix dan floating, itu dulu. Ya. Jadi swap ini bisa dilakukan kalau ada yang fix, ada yang floating. Maka bisa dilakukan swap. Pertanyaannya untuk KPR, apakah ada bank yang memberikan pinjaman fix?
KPR sih ya ada sih Pak, tapi kayaknya dari awal kontraknya kayak nggak bisa berubah deh Pak. Nah, oke. Kalau seandainya ini terlanjur ya, Iya. kalau seandainya terlanjur saya sudah floating nih, padahal tingkat bunganya naik terus. Saya ingin mengubah bentuknya fix gitu ya. Saya ingin Iya. mengubah bentuknya fix. Oke. Cara yang pertama, lakukan pelunasan awal. Jadi pinjam ke bank yang mau ngasih fix, misalkan nilainya katakanlah 250 juta gitu ya. Yang tadinya floating, saya pinjam nih, saya lunasi 250 juta, misalkan ya saldonya sisa 250 juta, yang pinjamannya pembayarannya fix. Maka ketika saya sudah punya pinjaman baru, 250 juta ini saya gunakan untuk melunasi yang floating. Oke. Ya. Dengan sendirinya utang saya yang tadinya 250 juta floating itu berubah menjadi 250 juta fix. Itu cara yang paling mudah tuh. Ya. Ini istilahnya refinancing. Jadi refinancing itu saya mengubah bentuk utang saya menjadi bentuk utang lain. Yang tadinya tingkat bunganya floating, saya bisa konversi menjadi fix. Ini jauh lebih mudah daripada memang ini alternatif pertama ya. Alternatif pertamanya ini. Alternatif keduanya tadi saya nyari ke bank nih. Yang saya lakukan adalah saya cari bank. Saya bilang, saya mau bayarnya fix ke bank. Tapi bank akan bayarin floating ke utang saya. Ini bank, ini yang yang tadi KPR-nya. Yeah. Ini yang swap ya. Yes. Swapnya kan di sini nih. Ini swapnya. Nah. Jadi tinggal disepakati berapa fixnya gitu kan ya. Iya. Berapa fixnya. Nah, harus dihitung lagi sebenarnya antara floating dan fix di sini ya, antara floating dan fix di sini dengan antara floating dan fix di sini. Ya. Karena misalkan dia floating, berarti kan ada cash flow-nya nih. Iya, Pak. Cash flow untuk floating. Sementara fix ada juga cash flow untuk fix gitu kan ya. Iya. Pembayaran bunganya. Nanti setelah di present value kan gitu ya. Mana yang lebih kecil nilainya? Gitu. Dugaan saya kalau di present value kan, maka present value fix akan lebih tinggi dibandingkan dengan present value floating. Iya. Ya. Ini pasti akan ada selisihnya. Dan yang fix pasti lebih besar dibandingkan dengan floating ya. Itu adalah bank charges-nya. Jadi bank mau melakukan swap, bank mau ngasih pinjaman dalam bentuk fix untuk melunasi pinjaman dalam bentuk floating, tapi untuk mengubah dari fix menjadi floating, bank itu mengenakan financial charges. Gitu. Oke. Tinggal dihitung sekarang berarti, oh kalau misalkan ternyata saya di charge sekian ketika mengubah dari fix menjadi floating, baik menggunakan cara pertama sama cara kedua, gitu ya. Pertanyaannya, worth it nggak mengubah yang tadinya floating itu menjadi fix dengan biaya sebesar sekian gitu. Iya. Ya. Karena tadi kan, oh kalau misalkan saya bayarnya sekarang floating, maka saya berisiko gitu kan. Iya.
Kalau ternyata dengan fix saya bisa cover dengan penghasilan saya, kemudian saya bisa terima selisihnya ini, present value-nya, itu karena biaya yang saya bayarkan segitu, ya berarti ya lakukan. Iya. Ya. Jadi ada dua cara. Tadi refinancing, Iya. utang baru untuk melunasi utang yang lama. Tapi ini biasanya ada tambahan penalti ya, Iya, karena benar. kita melunasi ya. Itu juga harus dihitung tuh sebagai biaya ya. Jadi ditambah kalau ini selisih antara ini juga ada nih hitungannya. Ini ada hitungannya. Ini bayar kalau bunganya dibayar floating, present value-nya berapa? Ini bunganya kalau dibayar fix, present value-nya berapa? Kan ada selisih. Tapi untuk yang pertama itu akan ada penalti. Iya. Karena pelunasan lebih awal. Tapi kalau yang kedua nggak ada penalti. Karena kan artinya utangnya akan tetap jalan terus kan ya. Iya. Saya tidak melakukan pelunasan awal kan. Hanya di sini saya melakukan swap dengan bank supaya saya dapat pembayaran bunga yang nilainya floating untuk saya bayar dalam jumlah fix. Ini perjanjian baru nih. Swap ini. Jadi tidak kena penalti. Tinggal dihitung mana yang lebih menguntungkan gitu ya antara alternatif dua ini. Jadi menarik Pak ketika diaplikasikan dalam perencanaan keuangan pribadi. Iya. Karena semuanya sebenarnya bisa diaplikasikan ke apa namanya ke keuangan pribadi sebenarnya. Ya, makasih Pak. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Baik.